Kami di media sosial saya perhatikan Ustadz Kondang Abdul Somad menyatakan kepala daerah yang mengizinkan pendirian rumah ibadah agama lain itu akan menanggung dosa jariah. Salam alaikum bismillah Yeshua Hamasi. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana Ustadz Supratman itu dengan lantang mengatakan bahwa ceramah Ustadz Abdul Somad yang mengatakan bahwasanya itu kalau ada pembangunan gereja, pembangunan kelenteng atau apapun lah itu untuk agama lain, karena dia adalah agama Islam, tetapi dia sebagai pejabat ya, mungkin kepala desa atau lurah, dia sebagai RT barangkali gitu ya, dan kadus gitu, jajaran terendah ini. Apalagi kalau dia camat dan sampai kepada bupati. Bagaimana kalau mereka ini memberikan izin dalam pembangunan gereja? Kata Ustadz Abdul Somad akan mendapat dosa jariah. Di mana dosa itu terus mengalir. Di alam kubur pun dosanya terus mengalir ketika kelenteng, gereja atau apapun itu ya, vihara digunakan oleh orang-orang kafir menurut Ustadz Abdul Somad. Nah ini menarik sekali karena Ustadz Supratman mengatakan bahwa apa yang menjadi ceramahnya ini adalah wujud daripada intoleransi itu sendiri. Dan itu akan menyesatkan banyak umat Islam pada akhirnya. Sehingga mereka akan menjadi intoleran dan menghambat untuk pembangunan rumah ibadah orang-orang non-Islam. Baik teman-teman sekalian, mari kita melihat apa yang menjadi komentar daripada Ustadz Supratman berikut ini. Kami di media sosial saya perhatikan Ustadz Kondang Abdul Somad menyatakan kepala daerah yang mengizinkan pendirian rumah ibadah agama lain itu akan menanggung dosa jariah. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah, mengalir terus. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, habis di belangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Luar biasa. Maaf saya izin tertawa terlebih dahulu. Ini fatwa apa sih sebetulnya? Di satu sisi ini fatwa yang sangat menggelikan sekali. Dan di sisi yang lain ini memprihatinkan karena ini wujud dari intoleransi. Di awal hendak saya sampaikan semestinya Ustadz Abdul Somad minta maaf sajalah. Karena beliau ini kan dai kondang, jauh lebih kondang kalau dibandingkan dengan saya. Penceramah yang dikenal di mana-mana, banyak penggemarnya. Artinya memang pernyataannya bisa menjadi teladan yang salah bagi khalayak ramai nantinya. Ada baiknya dia minta maaf. Karena kalau dia tidak minta maaf berarti dia menjadi pelopor intoleransi. Oke, jadi teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan dari Ustadz Supratman dan juga saya sudah tampilkan video Ustadz Abdul Somad yang mengatakan bahwa akan dapat dosa jariah jika orang-orang muslim karena jabatannya memberikan izin pembangunan rumah ibadah agama lain ya, gereja, kelenteng dan juga vihara dan lain sebagainya gitu ya. Nah, bagaimana menurut teman-teman semua dengan mendengarkan ceramah seperti itu? Nah, kalau Ustadz Supratman sendiri atau misalnya ada beberapa ya ustadz-ustadz lain yang menentang gitu loh ceramah semacam ini ya, karena mereka sendiri menganggap bahwa ini sangat berbahaya dan ini merupakan wujud daripada intoleransi sendiri.
Nah, kalau saya secara pribadi teman-teman sekalian, ya, ini adalah wujud daripada intoleransi. Karena berdasarkan fatwa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad ini, maka orang tidak akan berani untuk memberikan izin. Padahal dalam undang-undang SKB 2 Menteri ya, itu kan jelas bahwa kita harus mendapatkan tanda tangan atau dukungan tanda tangan dari ini. Dari lingkungan. Nah, kalau sudah mendengarkan khutbah daripada Ustadz Abdul Somad ini teman-teman, apakah masih yakin ada umat Islam yang kemudian berani memberikan izin pembangunan gereja dan tanda tangan? Teman-teman sekalian, kita melihat ada beberapa kasus di mana umat Islam yang sempat tanda tangan untuk pemberian izin pembangunan gereja, yang pada akhirnya mereka datang kembali kepada pihak gereja untuk ya menarik kembali tanda tangan mereka. Nah, di balik ini ada apa? Ya, tentu sudah mendengarkan apa yang menjadi ceramah daripada Ustaz Abdul Somad, kawan-kawan. Dan ini sangat-sangat mengerikan sekali teman-teman jika hal ini dibiarkan di Republik Indonesia. Ceramah-ceramah seperti ini dibiarkan di Indonesia. Ya, sangat berbahaya, sangat berbahaya. Jadi teman-teman sekalian, kita tahu sendiri bahwa negara kita itu tidak bisa dipungkiri pejabat-pejabat Kementerian Agama dan juga pemerintahan yang ada itu pasti banyaknya orang Islam. Nah, kalau seandainya menerapkan dan mengikuti apa yang menjadi ceramah Ustaz Abdul Somad, maka teman-teman sekalian jangan heran akan terus terjadi intoleran. Ya. Dan itu berulang-ulang kali terjadi. Di bulan 7 saja teman-teman sekalian. Ya, udah terjadi tentang intoleransi. Nah, kawan-kawan sekalian, kita memang tidak bisa berbuat banyak di negara ini. Ya, untuk apa? Untuk melawan kaum intoleran ini. Karena inilah pekerjaan aparat. Ini pekerjaan daripada Panglima NTNI, ini pekerjaan daripada pemerintah kita, dan terlebih presiden kita yang sudah terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Teman-teman sekalian, kita berharap bahwa hal ini disuarakan, apalagi kemarin sudah ada konferensi dari berbagai ketua-ketua agama, baik itu dari Konghucu, dari Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, ya, sudah duduk bersama untuk membicarakan hal ini, ya, dan mengajukan kepada presiden untuk merubah atau menghapus ya undang-undang tentang SKB 2 Menteri itu. Karena itulah senjata kaum intoleran yang sudah terafiliasi, yang telah tercuci otaknya oleh ceramah-ceramah seperti Ustadz Abdul Somad tadi. Ya, jadi dari kalangan Ustadz saja mengatakan bahwa ceramah Ustadz Abdul Somad sangat berbahaya. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Akhir video, saya sampaikan kepada teman-teman semua, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Anda akan diubahkan. Manusia lama Anda akan dikuburkan, tetapi Anda akan lahir, ya, mengenakan manusia baru yang telah dipulihkan, yang telah diubahkan, yang telah diterangi oleh cahaya Kristus itu sendiri. Dan Anda menjadi murid Yesus Kristus. Anda diajarkan untuk mengasihi musuh, berdoa bagi mereka menganiaya kamu. Kamu dituntut untuk mengamalkan nilai-nilai kasih, ya, menghormati orang lain, ya, menghormati agama lain. Anda diajarkan untuk rendah hati. Dan ketika Anda ikut Yesus Kristus, hidup kekal menanti Anda. Karena tidak ada jalan menuju kepada surga di luar daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.